pusaka Indonesia merdeka, sungguh aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Oke, kembali lagi ke sesi ketiga talk show implementasi bela negara dalam dunia olahraga. Masih bersama Mas Ridho dan Pak Moh Maretan. Selanjutnya kira-kira langkahnya bagaimana Pak Moh dan juga Mas Ridho dalam mengkonkretkan bela negara di dunia olahraga. Silakan. Mau siapa dulu silakan? Mas Ridho dulu silakan. Pastinya yang pertama membangun fondasi dulu Mas. Jadi kalau saya kan dari olahraga sepak bola. Jadi sepak bola itu kan proses Mas. Jadi kalau saya kan sudah level profesional. Nah, kalau saya dari dulu memang ingin membuat akademi teruntuk seperti goalkeeper dan juga membangun lapangan sepak bola atau mungkin mini soccer atau apa, tapi seenggaknya saya ingin membangun lah Mas, terutama juga untuk Kota Pekalongan. Dari situ juga kita bisa membangun Mas, membangun langkah-langkah untuk kedepannya gitu. Jadi kadang terutama untuk Pekalongan kita membangun SSB akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena apa? Seperti Pak Moh bilang, karena mereka bekerja untuk uang. Jadi nggak bekerja untuk seperti ikhlas loh Mas, ya kan? Jadi kita harus sama-sama, nggak cuma saya, tapi bareng-bareng gitu loh Mas, untuk membangun fondasi yang awal untuk membangun sepak bola, atlet pastinya. Nah dari situ juga para atlet juga seenggaknya bisa terlindungi dan juga termotivasi juga karena kita sudah mendukung mereka. Nah dari situ mimpi saya juga seperti itu. Saya ingin membangun SSB, akademi dan juga pastinya didukung oleh orang-orang yang pastinya mempunyai keinginan juga seperti saya. Gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ridho. Dan yang perlu diketahui Mas Ridho, kami semua yang hadir di sini akan support full untuk Mas Ridho karena cita-cita yang diharapkan oleh Mas Ridho ini adalah mewujudkan generasi bangsa yang nantinya akan berprestasi dalam bidangnya. Mungkin bidang yang ditekuni Mas Ridho ini adalah dunia olahraga, lebih spesifiknya adalah sepak bola, dan di kelak 15-20 tahun yang akan datang generasi ini akan terwujud melalui Mas Ridho dan tim. Amin, amin. Oke. Kemudian Pak Moh, silakan Pak Moh. Sekiranya bagaimana konkretnya dalam bela negara di dunia olahraga ini? Yang pertama, di dalam membangun organisasi olahraga ya tentunya tidak lepas dari rasa keikhlasan. Yang kedua transparansi ya. Setelah itu terwujud, kita persatukan dulu internal. Sebelum kita melangkah agenda maupun evaluasi, kita harus mengkonkretkan, menguatkan internal organisasi dulu supaya di dalam organisasi tersebut bisa satu visi dan misi semuanya, di antara ketua sampai bidang yang terakhir. Itu yang perlu dipahami, yang selama ini saya jalankan, diamanai selama 8 tahun ini di futsal Jawa Tengah ini. Alhamdulillah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Kita punya moto yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana menjadi manusia yang baik di saat bisa membantu orang lain. Itu yang utama. Kalau sudah punya jiwa untuk membantu orang lain, insya Allah hasilnya Allah yang mengendalikan. Walaupun di dalam perjuangan kita banyak kendala, itu tujuannya. Nah, ini sudah saya jalankan bersama teman-teman pengurus. Alhamdulillah dari awal kita diamanahi itu tahun 2016
itu baru satu asosiasi futsal kabupaten kota yang berdiri, Mas. Kalau nggak salah dulu Kabupaten Tegal Selawi, saya sempat hadir itu pelantikan dulu. Nah, berjalannya waktu kita terus berdoa, berikhtiar, sampai hari ini dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah hanya kurang satu, yaitu Kota Salatiga. Itu pun 2 tahun yang lalu saya pribadi sudah bertemu dengan para orang-orang olahraga ya. Waktu itu ketua Askap ya, Askot kalau sana kan kota, Askot itu ketua PSSI-nya Salatiga dan ketua KONI Salatiga. Kebetulan waktu itu saya juga diamanai menjadi ketua KONI Kota Pekalongan tahun 2017 sampai 21 ya. Jadi ada komunikasi yang sebelumnya sudah berjalan dengan ketua KONI yang Salatiga yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kota Salatiga. Namun pembicaraan yang saya ajukan ini ternyata buntu. Karena apa? Karena ketua PSSI-nya punya calon sendiri, orang partai, ketua KONI-nya juga punya calon ketua futsal sendiri, beda partai. Nah dari situ saya mundur, karena saya tidak mau olahraga ini dicampuri oleh politik. Kalau sudah politik saya mundur. Oke. Biar waktu yang berjalan nanti yang menjawab itu ya. Ada lagi Pak Mo? Terus untuk menyehatkan organisasi ini, kita tidak serta-merta mengutamakan anggaran, Mas. Ya, kalau kita bekerja karena Allah, insya Allah Allah akan mengendalikan kita. Dan ini sudah saya buktikan selama 8 tahun. Kami berupaya, istilahnya subsidi silang, dari mengadakan program ini yang bisa rugi, ya. Nanti di lain waktu kita mengadakan agenda yang akan menghasilkan. Nah di situ nanti anggaran tersebut untuk kegiatan olahraga lagi. Nah ini sudah saya dengan teman-teman ini sudah kita laksanakan dari program kompetisinya usia 15, usia 17, usia 19, bahkan usia 23 yang nantinya yang juara bisa mewakili Jawa Tengah di kancah nasional. Itu sudah berjalan alhamdulillah. Oke, luar biasa Pak Mo. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mo Maritan. Pada prinsipnya Pak Mo ini juga sudah melaksanakan dan mengkonkretkan untuk menyelamatkan generasi bangsa ini. Yang Pak Mo sudah lakukan adalah juga pernah membuat SSB ya Pak Mo ya. Di antaranya juga Mas Ridho juga di antara murid waktu itu di situ, dan hari ini generasi itu juga sudah mulai bermunculan dari buah hasil yang dikaryakan oleh Pak Mo Maritan. Sampai sekarang pun saya masih ada kontrak dengan salah satu SSB yang ada di Kota Pekalongan. Kenapa saya menunjuk SSB tersebut? Karena menurut saya secara manajemen dan kurikulum pengkaderan atlet SSB-nya terukur, gitu loh. Saya sudah 4 tahun ini bekerja sama. Kadang orang tidak tahu ya. Cuma saya yang penting ini berjalan, dan generasi ini sudah beberapa melahirkan para pemain sepak bola yang diambil oleh klub-klub yang lumayan. Karena SSB ini olahraga pembinaan. Nah, kita salurkan kepada klub-klub yang menjadi olahraga prestasi nantinya, dan ini sudah berlanjut, Mas. Silahkan untuk para penanya untuk mempersiapkan diri. Sudah masuk ke saya ada 4 penanya. Silahkan dibacakan secara jelas dan konkret pertanyaannya bagaimana. Untuk nama-nama yang sudah masuk ada Mas Angga Saputra dari UKM Bela Diri UIN Gus Dur Pekalongan. Ada Mas Lukman Abdul Aziz UKM Tapak Suci UMPP Pekalongan. Yang 2 silahkan langsung mempersiapkan diri ke depan Mas Ucok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Angga Saputra
Saya dari UKM Bela Diri UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini pertanyaan saya ajukan kepada Pak Mu, mungkin dan bisa juga ke Pak Rido, Mas Rido. Ya, pertanyaannya adalah apa saja sih tantangan dan hambatan utama yang paling penting atau yang paling sering terjadi dalam mengembangkan atlet yang ada di Indonesia itu, dan bagaimana cara menerapkan atau pengimplementasian nilai-nilai bela negara kepada kaum atlet-atlet muda yang ada di Indonesia itu bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Aziz dari UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Pekerjaan Pekalongan. Menurut Pak Simoh dan Mas Ridho, apa tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan spirit olahragawan sebagai penggerak kebangsaan? Cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salam, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Anwari dari UKM Sport UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Izin bertanya kepada Pak Moh dan Mas Ridho terkait yang pertama itu bagaimana tantangan yang dihadapi dalam membela negara di dunia olahraga. Yang kedua, bagaimana dampak positif dari penerapan nilai-nilai bela negara terhadap mentalitas dan etos kerja atlet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Neriza Putri Irviani, perwakilan dari UKM Sport ITSNU Pekalongan. Sebelumnya izin bertanya kepada Mas Ridho selaku atlet. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kami para atlet pemula yang baru terjun di usia dewasa itu bisa bersaing dengan atlet yang sudah profesional dan berpengalaman pada usia kami, dengan kendala, sarana, dan tentu saja relasi yang sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 4 pertanyaan, 4 penanya, mohon maaf. Silahkan mau Mas Ridho dulu atau Pak Moh dulu? Monggo Pak Moh dulu. Yang pertama dari Mas Angga, itu ada tantangan dan hambatan atlet dan cara mengimplementasi bela negara kepada atlet. Kemudian yang kedua dari Mas Lukman dari UMPP, itu tantangan dalam membawa spirit kebangsaan di para atlet gitu ya Mas Lukman. Ya, silakan, monggo. Terima kasih Mas Wahib. Dari Mas Angga ya. Terima kasih Mas Angga. Pertanyaan ini menurut saya luar biasa ya. Pasti ada. Kalau kendala itu dimanapun kehidupan kita pasti ada ya. Namun bagaimana kita bisa menyikapinya? Satu, kita harus menghadapi tantangan ini dengan penuh keyakinan satu. Yang kedua, kita harus menghadapi tantangan ini dengan penuh keikhlasan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Wujud bela negara ini harus kita tanamkan dari diri kita dulu. Kalau kita cinta kepada diri kita, otomatis kita akan cinta kepada luar yang ada di kita ya. Masalah kendala itu yang saya hadapi ini tantangan luar biasa. Tapi semuanya saya anggap bukan masalah. Karena saya sudah mengedukasikan kepada jajaran saya bahwa pengurus ini harus betul-betul punya loyalitas, profesional, dan keikhlasan ya. Tanpa itu jangan menjadi pengurus di lingkungan saya. Dan itu sudah pernah saya lakukan, bahasa halus saya penyegaran Mas. Kalau umumnya reshuffle, saya di futsal sudah 2 kali mereshuffle pengurus saya, dan pengurus itu bisa dibilang ya, ini masyarakat yang menyampaikan kepada saya, ini adalah monster olahraga yang ada di Jawa Tengah, khususnya sepak bola dan futsal. Itu saya reshuffle ya, karena memang betul-betul nyata tidak membangun, karena mementingkan kepentingan pribadi. Itu saya singkirkan ya. Itu bentuk komitmen saya kalau sudah diamanai dimanapun. Karena saya sekali lagi ya, mohon maaf ya, saya tidak
mengutamakan jabatan jujur aja, karena mengutamakan amanah. Karena bagi saya amanah ini tanggung jawabnya bukan di dunia saja Mas Wahib. Ini berat ya. Tapi kalau kita ikhlas tanpa kepentingan, bicara di forum, melaksanakan tugas, insya Allah akan meridhoi kita. Itu tujuannya. Itu menurut saya. Jadi kendala pasti ada Mas Angga ya. Kita jalani aja sesuai proses, dan jangan lupa kalau kita di olahraga itu harus punya aturan keolahragaan satu. Itu jangan diindahkan ya. Seperti kita hidup di keluarga, aturan keluarga sebagai imam ya kita jalankan. Yang kedua, kita sebagai muslim harus pakai syariat Islam. Kalau dua itu sudah kita dapat ya, lainnya enteng gitu loh, ngadepi sapa monster enteng gitu loh. Itu moto bagi saya ya. Terima kasih Mas Wahib. Oke, sama-sama Pak Mo. Silahkan Mas Ridho dilanjutkan. Kalau mengenai tantangan, kalau saya mungkin sering ya menghadapi tantangan. Yang pertama tantangan melawan diri sendiri, itu pasti. Karena jika kita bisa melawan diri sendiri itu semuanya jadi lebih mudah. Karena musuh utama kita ya diri kita sendiri itu. Yang kedua tantangan di lingkungan pastinya. Kalau saya sebagai atlet aktif sekarang, kita harus memanage kadang pergaulan kita seperti apa dengan teman-teman pastinya ya kan. Mungkin mohon maaf teman-teman yang mungkin lebih ke negatif kita harus menghindari gitu ya kan. Tapi kalau di dalam lapangan kita harus pikir positif untuk kebaikan tim seperti apa gitu pastinya. Terus juga tantangan di pertandingan pastinya kita juga harus mempunyai tanggung jawab gitu kan. Jadi kita mempunyai tantangan itu ada 3 itu Mas. Jadi tantangan kita di diri sendiri kan, melawan diri sendiri. Yang kedua juga tantangan dengan lingkungan, terus juga yang 3 juga di lapangan gitu kan. Jadi kita juga harus ini juga mungkin yang satunya mungkin tantangan bulian dari supporter seperti apa. Jadi kita harus kuat mentalitas gitu. Jadi karena dari situ bahwasanya kritikan itu Mas bisa membangun kualitas kita pasti, ya kan? Jadi kalau pujian cuma kita, oh ya saya bagus, oke. Tapi setelah itu lupa. Tapi kalau kritikan itu kan sampai seumur hidup. Contoh saya sebagai penjaga gawang, saya melakukan penyelamatan mungkin 1000 kali atau 1001 kali, tapi cuma satu kesalahan orang yang mengingat. Nah, tapi dari situ kita nggak boleh down mental kita. Jadi kita harus belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, bahwasanya dari situlah kita bisa meningkatkan kualitas kita. Gitu. Terima kasih. Oke, kemudian tadi ada dari Mbak Aini Mas Ridho, cara atlet pemula ini supaya bisa bersaing dengan atlet yang sudah profesional dengan segala keterbatasan sarana prasarana dan lain sebagainya. Saran-sarannya bagaimana? Ya kita jangan malu belajar Mas. Belajar dari senior-senior pastinya, dan juga kita harus berlatih. Contoh para senior, para atlet-atlet yang sudah berpengalaman latihan 1 kali atau 2 kali, ya kita nambah. Contoh mereka latihan sekali, kita 3 kali atau mungkin 2 kali gitu. Dan juga disiplin waktu. Disiplin waktu pun sangat penting. Contoh kita misalnya bangun pagi jam 4 atau jam 5 atau jam 6 gitu kan. Kita harus disiplin Mas. Jadi dari situ awal mula kedisiplinan kita, kesuksesan kita muncul gitu. Terima kasih. Oke, masih satu pertanyaan yang belum terjawab tadi dari Mas Rama yang dari UIN. Itu tentang dampak positif untuk meningkatkan etos kerja atlet gitu Pak Mo. Monggo Pak Mo. Dampak positif ya Mas Rama ya. Untuk meningkatkan etos kerja khususnya dalam supaya Pak Mo, supaya lebih serius lagi mungkin seperti itu dalam membawa klubnya atau para atlet ini supaya semakin etos kerjanya meningkat begitu Pak Mo. Etos kerja itu ya tadi disampaikan oleh Mas Ridho ya, bagaimana kita bisa menghargai waktu, bagaimana kita bisa menghargai latihan kita ya.
Kalau kita sudah bisa menghargai waktu dan latihan kita, otomatis etos kerjanya akan mengikuti keduanya, Mas. Ya. Jadi tidak perlu ragu untuk kalau sudah turun menjadi atlet, ya jangan ragu bahwa saya sekarang menjadi patriot olahraga. Itu harus ditanamkan sampai dia betul-betul di titik terendah sebagai atlet. Kalau masih punya semangat, masih punya kemampuan, itu harus terus ditanamkan. Jadi etos kerja ini tidak semena-mena karena lunturnya persaingan. Kalau dimanapun kehidupan itu pasti ada persaingan. Di mana kita bisa mengalahkan persaingan itu, kita mulai dari ego kita. Kita turunkan dulu ego kita, baru kita menyelamatkan prestasi kita. Tuh. Oke, untuk akhir mungkin saya minta closing statement dari Pak Moh dan juga dari Mas Ridho, khususnya dalam acara talkshow penggerak kebangsaan ini. Silahkan closing statementnya dari tema implementasi bela negara di dunia olahraga. Kami persilahkan kepada Mas Ridho dan Pak Moh. Monggo silahkan statement singkatnya, monggo. Terima kasih Mas Wahib. Saya cuma sedikit Mas Wahib. Yang sering saya sampaikan, kalau sudah menjadi pejuang olahraga, jadilah pejuang olahraga selamanya. Jangan sekali-kali jadi pecundang olahraga. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Mas Ridho. Kalau saya sebagai atlet, yang pertama jangan menyerah untuk bangsa kita pastinya. Dan juga dari olahraga ini kita bisa mengangkat pertama derajat orang tua, derajat kita, dan juga pastinya derajat negara kita. Terima kasih. Luar biasa Mas Ridho dan Pak Moh Maretan. Baik, terima kasih teman-teman UKM dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pada prinsipnya dunia olahraga ini merupakan lahan berjuang yang luar biasa untuk bangsa kita. Dan jangan lupa nantikan tayangan kami di Batik TV Official dan juga tayangan kami di YouTube Garuda Hayati, DPP Petanesia dan Batik TV Official. Untuk episode selanjutnya akan kami undang narasumber-narasumber yang sesuai dan top pada porsi dan bidangnya. Maka nantikan talk show kami di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengetahui segala informasinya selalu follow, subscribe dan juga ikuti media sosial kami @GarudaHayati, DPP, Petanesia dan seluruh media sosialnya. Terima kasih dari saya, banyak kata yang kurang tertata, tutur kurang teratur, sehelai rumput yang kering dan sebutir pasir Indonesia, harga diri taruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tanah air ku tidak ku lupa. Silakan berdiri bareng nyanyi bersama. Kau terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak kau hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, termasyur permai di kata orang, tetapi